Selamat malam, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sudah bisa mulai di-on-kan kamera dan mungkin mikrofonnya bisa kalau mau menjawab salah mungkin silahkan. Tapi bisa di-off dulu mic-nya ya. Oke. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Afi, saya dari Bandung Independent School, dan malam ini saya bertugas sebagai moderator untuk webinar kali ini. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah bergabung di KKI, Kelas Kreatif Indonesia, dalam dalam acara Public Speaking for Educators yang ke-13. Hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dalam sesi webinar yang akan sangat menarik dengan judul The MC Mindset for Teachers. Oke, selamat malam juga tadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru bergabung ya, silahkan. Selamat malam juga kepada Pak Dadan selaku founder Kelas Kreatif Indonesia dan narasumber kita, Miss Austen. Eh, Maaf ya kalau saya menyebutkan Ibu Miss Austin atau Miss Austen. Either way it's okay, Bu. Oke, karena namanya sounds Western, jadi Austen ya lebih lebih enaknya ya mungkin ya. Tapi kalau tambah nak, jadinya Sunda banget kan? Jadi Austina, iya oke. Austina. Jadi yang mana nih preference mau Miss Austen atau Miss Yang Austina? ini aja deh yang paling efisien menurut Oke, Miss Ibu. Austen aja ya. Oke, oke baik Bu. Oke, saya yakin Ibu dan Bapak yang bergabung di webinar malam ini ingin menimba ilmu ya mengenai public speaking dan juga mungkin di sini adalah kombinasi antara public speaking dan mengajar. Ibu dan Bapak dipersilahkan mungkin yang baru bergabung atau juga saya sudah lihat ada beberapa peserta yang sudah mengisi chat box. Ibu dan Bapak boleh sebutkan nama dan asal daerah. Mungkin kita bisa melihat di sini ada yang terjauh ya, dari mana ya? Mungkin ini dari seluruh Indonesia ya Pak Dadan ya. Silakan Ibu dan Bapak untuk menuliskan nama dan asal. Dari Bandung, Sulawesi Tengah. Ya, Ibu Rahmiani dari Sulawesi Tengah. Cimahi, Karawang, Cijerah, Bandung. Kemudian sebentar, mari kita lihat ada berapa peserta. Ada 50 peserta. Dari Garut juga, wah dari Semarang, Banyumas. Yang terjauh dari Sulawesi ya tadi. Dari Sulawesi Tengah. Oke, baik. Dari Indramayu. Ada yang lebih jauh lagi selain Sulawesi mungkin? Yang terjauh itu ya. Oke. Baik Ibu dan Bapak. Mungkin saya akan pakai pertama-tama kita akan apa melihat struktur webinar kita malam ini ya. Sebentar. Oke. Kita akan webinar ini akan dibuka dengan sambutan oleh Pak Dadan tentang Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi dari narasumber kita, Miss Austen. Dan nanti kita akan tutup dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan grup foto ya pastinya ya. Kepada Pak Dadan dipersilakan untuk memberikan sambutannya Pak. Terima Silakan, the kasih floor is Bu Afi. yours. Ya, aduh sambutan ya terdengar Aduh. formal sekali. Oke, terima kasih Bu Afi. Kemudian Teh Austin, saya manggilnya Teh Austin ya, karena saya yakin jauh lebih muda dibandingkan dengan kita semua. Eh, Pas. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini dan berkenan untuk berbagi dengan rekan-rekan pendidik di kelas kreatif Indonesia in short notice ya. Jadi sebenarnya karena pertemuan minggu kemarin gitu dan saya pikir wah kayaknya ini bakal menarik nih untuk bisa di-sharekan kepada rekan-rekan karena kebetulan di kelas kreatif sendiri kan ada sesi public speaking for educators yang agak freeze ya Ibu dan Bapak
kita tidak mengadakan kegiatan itu sudah cukup lama dan alhamdulillah ketemu dengan Teh Austin. Jadi kita mulai kembali deh, kita galakan kembali karena saya pikir public speaking adalah sebuah kebutuhan bagi kita sebagai seorang pendidik. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait kelas kreatif Indonesia. Oke, saya kedap. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya? Oke. Oke, Bapak dan Ibu, malam ini kita berjumpa di sesi Public Speaking for Educators yang ke-13. Judulnya menarik ya, DMC Mindset for Teachers. Jadi mengundang kepenasaran nih, kenapa sih guru itu harus memiliki apa ya, gaya mengajar seperti MCK atau bukan mindset ya, apa konsep berpikir seperti MCK dan lain-lain. Jadi nanti kita akan gali bersama, di-share oleh Teh Austin. Profil beliau sudah di-share di WhatsApp group dan nanti akan disampaikan kembali oleh Ibu Afi. Ibu dan Bapak, Kelas Kreatif Indonesia itu di bawah Kelas Kreatif Indonesia Foundation. Alhamdulillah kita bergerak di beberapa lini sebenarnya ya. Tidak hanya bergerak di training kepada rekan-rekan guru, tetapi juga kita ada kegiatan-kegiatan seperti mencetak buku-buku pendidikan yang bukunya juga di-share kepada Ibu dan Bapak semua ya. Oke, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community atau personal learning network atau communities of practice. Kita dibentuk pada tahun 2008 dengan nama IDP di Bandung, kemudian 2018 menjadi kelas kreatif dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Awalnya hanya lokal saja ya Ibu dan Bapak, Bandung and beyond gitu ya. Sekarang itu sudah masuk ke level Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk rekan-rekan pendidik yang mengajar juga di luar negeri. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita memiliki lebih dari 7.000 learning partners terdiri dari guru-guru, dosen, mahasiswa, praktisi dan pemerhati pendidikan. Visinya sebenarnya pengembangan profesional secara informal. Mohon di-highlight kata informal ya. Kita sih konsepnya nyantai aja gitu. Kalau ada webinar, kalaupun misalnya ada kegiatan-kegiatan, kita tidak formal-formal banget gitu. Kita bawakan dengan santai. Apalagi banyak kegiatan kita itu dilakukan pada malam hari ya, Ibu dan Bapak, sehingga butuh effort melawan rasa kantuk gitu. Jadi mudah-mudahan malam ini juga kita bisa menikmati sesinya sambil belajar juga bersama dengan Teh Austin dan Bu Afi. Harapannya individu yang terlibat bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran, dan nanti akhirnya bisa menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi. Platform kita ada 3 ya utamanya. Kita ada di Instagram, kita ada di Facebook, dan kita ada di WhatsApp. Cuman memang yang paling intens untuk materi itu ada di WhatsApp ya Ibu dan Bapak. Kalau untuk Instagram dan Facebook itu lebih kepada berbagai kegiatan, informasi kegiatan. Ini adalah rekan-rekan pengurus dari Kelas Kreatif Indonesia Foundation. Terima kasih kepada rekan-rekan yang terus berkontribusi bersama-sama untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Ini adalah kegiatan yang akan segera diselenggarakan ya, tanggal 30 Oktober 2024. Alhamdulillah ada 4 learning partners di Kelas Kreatif Indonesia yang akan berbagi dengan rekan-rekan guru di ASEAN. Ada saya sendiri, kemudian ada Pak Daniel, kemudian ada Bu Yuli dan Pak Gemak. Semuanya berada di WhatsApp group teman-teman. Jadi kalau kita karena konsepnya saling berbagi dan belajar bersama, jadi kalau misalnya dicek di Google Form itu pasti ada pertanyaan, apakah Ibu Bapak bersedia untuk lead sesi di Kelas Kreatif Indonesia. Nah dari sanalah kami bisa menemukan apa ya istilahnya talent ya, talent yang bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Kemudian di hari Selasa kita akan bekerja sama dengan Transformi. Judulnya menarik ya, Mastering English Proficiency, Your Key to Unlocking Global Scholarships. Berapapun usia kita, kayaknya kalau mendengar kata beasiswa bisa deh gitu kan. Kalau misalnya ada kesempatan, karena ada beberapa beasiswa juga yang memang tidak melihat batas usia ya Ibu dan Bapak. Dan beberapa kegiatan Kemendikbud juga sekarang ada ada micro scholarship gitu ya, micro learning atau apa, saya lupa namanya. Itu juga ada mensyaratkan level tertentu di bahasa Inggris, sehingga tampaknya perlu persiapan nih untuk kita semua sebelum ada informasi gitu kan terkait beasiswa, kita sudah siap dengan misalnya mengikuti tes-tes profesiensi seperti TOEFL, IELTS, dan lain-lain.
Kemudian alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Bandung. Kita mengadakan kegiatan workshop dan outbound ya gitu kan. Jadi itu kegiatannya offline. Kemudian sebenarnya ada satu kegiatan lagi itu besok kita ada kegiatan from teaching to researching, boleh bergabung nanti bersama dengan Ibu Dr. Lulu dari UPI. Kita akan membahas terkait bagaimana kita melakukan riset tetapi melalui proses refleksi. Terima kasih Ibu dan Bapak, Teh Austin, Bu Afi, semangat belajar bersama. Semoga kita bisa mendapatkan strategi-strategi jitu untuk membuat kita lebih percaya diri dalam mengajar. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Dadan, terima kasih. Waalaikumsalam. Sebelum menginjak ke acara inti, mungkin saya akan menginfokan sedikit tentang profil dari narasumber kita ya, Teh Austin. Oke, begini, Teh Austin, nama lengkapnya mungkin saya karena ini profil ya. Nama lengkapnya Austina Permana adalah seorang guru bahasa Inggris yang berfokus pada English for Adults. Program yang pernah ia garap adalah English for Business, English for Meetings and Presentations. Kemudian juga, dan yang paling terbaru katanya ini ya, English for Child Caregivers. Teh Austin ini mengawali karirnya sebagai penyiar di Radio Ardan saat berkuliah di sastra Inggris di UPI ya. Setelah 10 tahun mengimplementasikan public speaking di dunia radio dan MC, kemudian Teh Austin juga menjajah dunia pendidikan pertama kalinya dengan mengajar sebagai guru bahasa Inggris di English First. Tapi kayaknya beda angkatan sama saya. Angkatan Tahun berapa berapa, kalau Teh? Bu Afi? Saya tahun 2009, Oh iya, 2008, jauh. 2009. Teh Austin tahun berapa? 2014. Oh, oke, saya udah pensiun di M-nya. Kemudian karir mengajar dan public speaking-nya juga diaplikasikan di dunia korporat saat Teh Austin bekerja di April. April itu singkatan dari Asia Pacific Resources International sebagai company host. Selain bertugas hosting tamu-tamu lokal dan juga internasional, Teh Austin juga mengajar bahasa Inggris untuk para kolega satu divisinya. Dengan berbagai pengalaman bahasa Inggris di beberapa industri, Teh Austin mendirikan Austin's Convo Class. Ada di Instagramnya ya Teh ya? Ada, iya betul. Ya, betul. Halo. Silahkan bisa berkunjung ke Instagram Teh Austin di Austin's Convo Class ya. Yang berfokus pada adult students yang ingin mengasah kemampuan English speaking mereka ya. Oke. Mungkin sekarang waktunya untuk presentasi Teh Austin. Ya, siap, Bu Ya, Afi. oke. Terima The floor kasih. is yours. Silahkan. Thank you. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya sapa teman-teman ya. Perkenalkan sekali lagi, saya Austin. Nama pendek saya Austin. Dan saya senang sekali bisa ada di sini karena saya sempat cerita juga nih sama Kang Dadan. Kalau cita-cita saya itu sebenarnya pengen jadi bagian dari sebuah komunitas yang isinya adalah saat itu guru-guru bahasa Inggris ya. Makanya waktu itu saya juga ngadain setipe sih kayak kelas kreatif, cuman skalanya masih kecil. Saat itu namanya adalah English Teacher Meetup begitu. Nah, tapi ternyata harus berhenti setelah menikah. Nah, setelah menikah tuh sebenarnya saya masih kayak pengen deh gitu bisa gabung gitu di komunitas yang isinya guru-guru gitu. Taunya berjodohlah dengan Kang Dadan di sebuah acara kemarin-kemarin ya. Dan diperkenalkan untuk bisa join gitu. Makanya saya senang sekali karena isinya nggak cuma guru bahasa Inggris, tapi guru-guru yang ngajar berbagai macam subjek dan juga dari background yang berbeda-beda gitu. Jadi di sini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kang Dadan yang sudah berkenan ya masukin saya jadi membernya dan juga ngasih saya kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman saya pada malam hari ini. Jadi saya judulnya berbagi ya gitu. Dan ini berdasarkan pengalaman saya sama sekali tidak ada apa ya based on empirical research, nggak ada. Ini pure dari pengalaman saya.
Di mana saya itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Afi, bahwa saya itu mengawali karir sebenarnya sebagai penyiar gitu. Nah, kalau jadi penyiar radio itu kan otomatis ada pintu untuk jadi MC juga ya. Waktu pas setelah saya beres nih siaran, saya got into teaching gitu, banting setir. Nah, selama mengajar itu sebenarnya saya jadi sadar gitu loh teman-teman kalau ternyata MC dan guru itu punya banyak kesamaan gitu. Kesamaannya apa aja? Nah, itu yang akan dibahas ya. Tapi pertama-tama saya ingin tanya nih sama teman-teman semua. Menurut teman-teman ya, kerjaannya MC atau job descriptions-nya MC nih gitu di panggung ya, itu apa aja sih? Boleh dong disampaikan jawabannya di chat box gitu. I'm gonna give you 1 or 2 minutes to drop your answers. There's no right or wrong. Menurut teman-teman, baik itu mungkin di sini teman-teman yang juga pernah nge-MC, side jobs-nya juga nge-MC, atau suka ngelihat orang nge-MC gitu ya, pasti kan punya bayangan sebenarnya job descriptions-nya MC di panggung tuh apa sih gitu. Coba saya sekalian cek ya. Alright, we've got some answers over here. Tia said orchestrate the event, and then Sari said that lead the occasion. Alia lead the flow of event, and then Sohan lead the discussion session. Isma arranged the event, and then make the event engaging and entertaining. Oh wow, fantastic! Alright. Kalau masih ada yang pengen kasih jawabannya, please be my guest. I'm gonna give you a couple more seconds. Okay, conduct audience to the program, track the event, let the event bring enthusiasm. Good point. Pembawa acara, share information, attract and persuade the audiences to do something, make the event engaging. Wah, teman-teman tahu bener nih ya. You guys could really encapsulate the job descriptions of MC on stage. Awesome. Alright. Jadi betul sekali teman-teman. Job descriptions-nya MC di stage itu wait. M manages the flow of the event ya. Di sini ada Ibu Alia lead the flow of event. Benar, manages the flow of event. And then A announces and introduces speakers or activities. Di sini let's see announces. Okay. Yeah, share information, right? Sama kayak yang tadi disampaikan oleh Ibu Emma ya. And then S sets the tone for the event. Bring enthusiasm to the crowd ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Daisy. And then T transitions smoothly through different activities. Di sini, okay. Ada yang bilang direct the event. Ya, lead the event, correct? E, engages the audience through interaction. Tadi juga siapa nih yang bilang engage ya? Oh, ini kata Kang Dadan berarti ya make the event engaging and entertaining. And then lastly, R, reads the room and analyzes the audience. Gitu. Jadi ini adalah sebagian mungkin ya job descriptions dari MC atau overview dari kerjaannya MC di panggung gitu. Oke, itu kerjaannya MC di panggung ya. Kita singkat sebagai master. Sekarang yang saya mau tanya nih sama teman-teman, kalau kerjaannya guru di kelas apa sih? I know that there are tons of things to do, right? Di luar kelas, dalam kelas, setelah kelas. Tapi di sini I want to narrow it down to teachers' jobs in classroom. Please drop your answers in the chat box. Oke, wah cepet ya. Sebagai guru gitu ya tiap hari, this is like your thing, your element.
PDM Sanggau, facilitating students. Oh yeah, that's a good point. Engaging the students to study effectively, empower, educate, and inspire the students. Okay, that's a really good point. Teaching, educate the students, facilitator, transfer knowledge, accurate, facilitate teaching and learning process, make the students learn, listening to students, exactly listening to students. Motivation, directing, student sharing. Okay. Manage students, helping students. All right, let's see. Let's compare your answers and mine. M manages the flow of the class. Sini ada yang bilang nggak ya? Manage students ya. Class management kan ya. And one of them is students. And then A announces and introduces topics or activities. Sini ada yang bilang, kata Ibu Sudarmi ya, sharing knowledge. S, sets the tone for the class. Gitu. Coba lihat di sini, sets the tone. I guess sets the tone is part of managing class. T, transitions smoothly through different activities. Gitu. Di sini ada yang ini nggak ya? Ada yang bilang nggak ya? Transition smoothly. Directing. Yeah, like I think that transitioning is part of directing. And then E, engages the students through interaction. Wait, engages. Ah ya nih, Ibu Saririan, engaging the students to study effectively. Very good point. Yang di dalamnya juga ini ya, educating, inspiring, and so on. R, reads the room and analyzes the student. Gitu. Oke, cool. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, oh, but first of all, thank you so much for the answers, guys. So, seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa di sini jelas-jelas ada kesamaan gitu antara pekerjaan MC dan juga guru di playgroundnya masing-masing gitu ya. Jadi ada irisan gitu yang bisa disingkat master juga. Nah, kalau gitu berarti karena ada kesamaan ini, gimana sih caranya biar cara berpikir sebagai MC itu bisa diterapkan di cara kita mengajar gitu ya. Karena kan judulnya adalah MC Mindset for Teachers. So here we're trying to look at how these MC mindsets can be implemented in the way we teach. Alright, yang pertama, ini yang pertama dari 4 ya. Yang pertama adalah kalau MC itu mereka itu hosting a show kan ya. Bisa talk show, bisa company gathering, bisa conference, bisa apapun deh, bisa wedding gitu kan. It's a show. And in that show, MC itu adalah center of attention-nya. Center of attention mulai dari look-nya, ya kan, from head to toe, itu MC itu kelihatan ya. And then yang jadi center of attention-nya MC itu selain look adalah suaranya gitu. Suaranya lah yang akan meng-guide, suaranya lah yang akan set the tone, suaranya lah yang akan nentuin gitu. Ini show-nya bakal rame apa enggak sih? Show-nya bakal jelas apa enggak sih? Show-nya bakal smooth apa enggak sih? Gitu kan. Nah, because MC is the center of attention of a show, gimana caranya MC bisa memenuhi si job description tersebut? Yang pertama adalah harus look representable, ya enggak? Pas gitu dengan si show-nya gitu. Jadi when it comes to dressing up gitu, MC itu pasti putting a lot of thoughts into it. Nggak perlu harus kayak fashion show gitu, enggak sih. Cuman gimana caranya MC itu bisa blending dengan acara dan juga bisa membuat audiensnya jadi tertarik melihat dia gitu. Karena kalau udah tertarik melihat dia, sebenarnya MC udah winning their attention gitu. Dan itulah yang diinginkan dari seorang MC, winning the audience attention. Dan tentunya selain looking representable, MC ini harus
sound interesting. Sound interesting dengan playing with different tones, sound interesting dengan playing with pauses, mana yang mau ditekankan, mana yang tidak perlu ditekankan, mana yang mau harus gebyar suaranya, mana yang harus serius gitu kan. Nah, the same thing goes for teachers. Jadi kita bisa incorporate this MC mindset into our teaching by thinking that our lesson or our class is a show and we are the center of attention. Kita di depan kan ya gitu. Regardless the teaching approach gitu ya, misalnya kayak 70% siswa lebih banyak apa namanya berbicara gitu kan. But still, teacher is the center of attention. And not only the way we look, gitu, tapi juga suara kita gitu. Dan gimana sih biar akhirnya pas masuk kelas kita tuh bisa setidaknya ambil perhatiannya mereka untuk beberapa menit pertama. First is by looking interesting, by looking representable. Again, nggak perlu yang rame gitu, nggak ya. Saya ingat nih, waktu pas zaman SMA, itu saya ada guru kimia namanya Bu Ami. Bu Ami ini ya, you know, like she would wear PNS uniform gitu ya. And nothing too much about her, but I knew exactly that she put a little bit more effort to what hijab that she would wear that day, what kind of makeup, what kind of bag. And trust me, for the first 5 minutes, all I can do is just paying attention to her. Gitu. Kebayangkan abis jam istirahat capek atau enggak pelajaran terakhir ngantuk gitu. When we see something that is eye-catching gitu ya, itu kan setidaknya bikin kita jadi, oh wait, okay, this is interesting gitu. And anyone can do that. You don't have to be extra fashionable to do that. Just put a little bit more effort and thought into what you're going to wear that day. Dan tentunya juga latihan untuk how to sound interesting gitu. Jadi kalau permainan tones kita bermacam-macam, itu sebenarnya students lebih mudah being persuaded gitu kan ya. Karena permainan intonasi itu sebenarnya bisa membuat message nyampe lebih mudah gitu. So that's the first MC mindset that we can incorporate into how we teach in class. Which is looking representable and sounding interesting. Nah, terus kemudian yang kedua, mindsetnya adalah script, gitu. Kalau MC itu kan kerjaannya itu tadi seperti yang teman-teman tulis, manage the flow of the event kan, dan si flow itu harus yang smoothly, ya, seamlessly. Nah, how MCs can manage the flow of the event smoothly and seamlessly is by practicing the script gitu. I never met any MCs in my MCing career that don't practice their script gitu. Mereka pasti baca dulu gitu. Anggaplah kalau rundown itu adalah silabusnya, kan garis besarnya gitu ya. Detailnya itu berarti kalau MC itu ada di skripnya gitu. MC itu akan praktis gimana supaya intronya itu menangkap atensi si audience. Gimana supaya cara pengucapan si title acaranya benar. Gimana supaya pindah dari satu segmen ke segmen lainnya itu juga enak gitu ya. Gimana instruksinya itu biar jelas gitu loh, kalau ada games, kalau ada seremoni gitu. Gimana inserting product knowledge gitu loh, inserting important messages gitu loh di sebuah event gitu. We always practice it, we always rehearse it. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita bisa again incorporate this MC mindset for teaching, okay, or for teachers. The same.
our script is, I don't know, I call it lesson plan. Saya nggak tahu teman-teman menyebutnya apa gitu. Jadi rundownnya adalah silabus, scriptnya adalah lesson plan gitu, detailnya kan ya ada mungkin nggak sedetail script tapi apa namanya? Kalau saya itu ada kayak 5 menit pertama ngapain, 5 menit kedua ngapain. Kalau ternyata let's say that the students couldn't really grasp the lesson, oh this is the backup plan gitu. And then how I will introduce this activity itu kalau saya pribadi sama saya ditulis ya. And how I will sum up the lesson that day gitu. Biar apa? Biar si flow-nya enak gitu. Biar si flow-nya enak. Saya tahu kapan harus persuading mereka. Saya tahu gimana bikin mereka tertarik dengan lesson yang akan diajarkan hari itu gitu. Karena harus dibikin tertarik ya gitu. Gimana cara saya menjelaskan instructions untuk games, instructions untuk practice, let's say gitu. Gimana saya inserting important, let's say important points gitu loh di sebuah diskusi misalnya, and how I close the lesson that day gitu. Karena kan biasanya terakhir suka ada ini ya kayak encourage, kayak pep talk ya gitu, kayak yang tadi disampaikan juga sama salah satu teman-teman di sini, empower students gitu. And one of the ways to empower students is to give them some pep talk. And usually pep talk happens in the end of the lesson. Nah, itu dia mindset yang kedua ya, MC mindset yang kedua yang bisa diterapkan di mengajar. Sekarang kita ke mindset yang ketiga ya. Alright, saya minum dulu sebentar ya. Baik, terima kasih. Sekarang untuk mindset yang ketiga nih, MC mindset yang ketiga adalah MC itu punya audience, jelas lah ya. MC punya audience gitu. Dan kerjaannya itu MC, they have to engage the audience gitu. Basically they have to engage the audience. Gimana akhirnya audience itu bisa paham dengan apa yang disampaikan adalah dengan cara engage them. Ya gimana audience misalnya di sebuah acara nih lagi launching produk gitu ya, bisa tahu nih produk ini tuh sebenarnya penting loh untuk kalian misalnya ke audience gitu loh. Kan kita harus engage the audience with different activities gitu. Dan sebagai MC juga kita harus bisa reading the room gitu. Misalnya kayak wait ini kayaknya audiensnya nggak paham deh, atau wait kayaknya ini profile audiensnya apa namanya perlu dijelaskan lebih lanjut deh gitu soal product knowledge-nya misalnya. And yeah, of course, like as an MC, we need to be able to analyze them gitu. What the audience thinks is funny gitu loh, apa yang menurut audience itu lucu, seru gitu kan. MC itu kan harus bisa tahu gitu ya, harus bisa melakukan itu. Caranya gimana adalah choosing the right language. Kalau audiensnya misalnya pejabat-pejabat gitu ya kan, kita tahu gitu bodorannya atau bercandaannya pejabat tuh sampai mana sih. Kalau kita misalnya sama teenagers gitu kan, bercandaannya kayak gimana sih, itu kan beda-beda ya gitu. And choosing the right language is actually the key to engage with them gitu. And also giving relevant examples gitu. Misalnya again ada pembukaan toko gitu ya. Gimana sih caranya supaya audience itu bisa tahu kalau hey ini tempat hangout itu tempat hangout ini tuh sebenarnya oke banget loh, seru banget loh. Berarti kan kita harus kasih relevant examples ya. Examples that they actually care gitu. Nah, makanya kita harus selalu bisa relate sama audience kita, stay in touch with what they care. Oke, produknya bisa bagus gitu loh. Tapi kalau kita nggak bisa nyambungin sama what they really care, akhirnya produk bagus ini juga jadi useless gitu. Nah, same thing goes for teaching gitu. A teacher has audience called students, ya enggak? Dan harus bisa engage the students gitu. Ya enggak, dengan cara reading the room juga. Ini kayaknya murid lagi ngantuk nih gitu. Ya kan? Kita analyze mereka kan. Ini kayaknya murid apa kalau dibandingin sama lesson kemarin belum paham nih gitu. Kalau ngecek silabus misalnya belum bisa maju nih ke lesson berikutnya misalnya gitu. Atau enggak misalnya kayaknya topik yang bakal dibawain itu cukup
far-fetched gitu, kayaknya tuh jauh gitu dari kehidupan student. Gimana ya caranya ya biar student bisa relate gitu. Kan sebenarnya that's teacher's job gitu, to extract gitu the lesson and then choose the right language that students understand gitu by giving relevant examples yang sesuai sama kehidupan mereka sehari-hari gitu. Gimana ya kita sebagai teachers, walaupun anggaplah umurnya jauh gitu ya, kalau misalnya kayak guru-guru sekolah gitu kan, but we have to stay in touch gitu with what they care. Karena kalau enggak, ini pengetahuan yang sebenarnya bagus banget, at the end will be useless gitu loh. Useless as in, ya mereka nggak dapet aja gitu loh. Mereka jadi nggak ngerti aja gitu. So that's the third MC mindset that we can definitely implement when we teach. And now on to the last mindset. The last mindset is goal. Nah, kalau MC itu goalnya adalah gimana caranya kita introduce topik atau produk atau apa namanya product knowledge gitu ya, untuk akhirnya nanti ujungnya itu si audience jadi tahu, ya kan? Jadi tahu produknya, jadi tahu kehebatan produknya, jadi punya alasan untuk nyobain produknya, jadi tahu harganya, gitu loh. Jadi bisa membayangkan rasa si produknya dalam artian apa namanya? Apakah produknya itu misalnya punya sense yang mahal atau terjangkau, gitu kan? Itu ada di product knowledge dan ada di bagaimana si MC ini bisa deliver the message of the product knowledge, ya enggak? Gitu. Caranya gimana adalah by giving them reasons, alasan. Nih produk nih bagus nih buat kulit temen-temen karena produk ini bisa bikin kita jadi nggak punya kerutan gitu. Atau produk ini bagus nih buat teman-teman karena ini bisa 100 kali melindungi wajah teman-teman dari sinar UV gitu, ya kan? Reasons to buy gitu. Nih jadi kalau teman-teman ke pantai atau teman-teman liburan nggak perlu khawatir lagi ribet-ribet pakai payung gitu. Udah ada nih 100 kali proteksinya. Reasons why this product is important and worth to buy gitu. By giving relevant examples gitu. Yang ngomongin liburan, yang ngomongin misalnya eh, main ke taman gitu dan lain-lain. Kalau anak muda mungkin pas pergi ke konser and so on. Nah, sekarang kita lihat lagi nih gitu. When we teach, goalnya juga sama kan gitu. Gimana pas di kelas kita jelasin nih, introduce one topic, one lesson, a piece of knowledge gitu. Yang harapannya nanti by the end of the lesson ya, itu students jadi improve their learning, their knowledge gitu, their understanding. Nah, caranya gimana? Adalah kasih alasan kenapa pengetahuan ini tuh, kenapa lesson ini tuh penting buat kamu gitu. Ini kadang suka lupa ya. Kalau saya di bahasa Inggris misalnya kayak lagi ngajar grammar gitu ya, itu saya kasih tahu ini tuh penting banget adalah karena gitu. Misalnya kayak yang susah itu apa ya? Third conditional gitu ya. Third conditional. Kenapa ini penting? Third conditional itu ngomongin soal, bisa dipakai soal untuk ngomongin soal penyesalan gitu loh. Ya nggak sih? Kayak yang namanya penyesalan itu ada aja, ya enggak. Nah, kadang kita pengen ngungkapin hal-hal yang sedih itu pakai bahasa Inggris kan, tapi kadang nggak bisa gitu. Nah, makanya nih, kalau bisa sama si tensis ini, lebih enak gitu untuk mengungkapkan perasaan gitu. Misalnya gitu. Atau bahkan kadang saya suka kasih my personal opinion gitu. Kayak contohnya misalnya ada grammar enough and to gitu ya. Enough and to itu kan kayak ya udah enough and to aja gitu grammar. Tapi kalau kita kasih tahu enough and to ini bisa dipakai buat komplain, tahu nggak sih gitu. And I personally love these two words to complain, tahu nggak? Itu misalnya kayak when I go to the hotel misalnya, oh the bed is not soft enough gitu, or what is it like the guest next door is too loud gitu. Jadi I personally use this
two words gitu. And I want you to also learn this because it's very practical. Itu kan sebenarnya kayak persuading students juga ya gitu loh untuk belajar seriusan tahu kalau tahu gitu semacam seperti itulah gitu ya. Nah, by giving the reason why the lesson is important and relevant, hopefully that the goal that you want to attain at the end of the lesson bisa terjadi gitu. Dan student juga jadi bisa lebih enjoy karena dia sebenarnya mempelajari sesuatu yang dia bisa tahu gitu loh aplikasinya di mana seperti itu. And that's the last MC mindset for teaching. My last slide will be about examples of ways to exercise this mindset. Tapi ini cuma examples aja ya, bukan berarti hanya ini gitu. Jadi mindsetnya, kalau saya pribadi, itu adalah students are my clients. Gitu. Kalau kayak kita punya clients itu kan kita pengen kasih yang terbaik ya nggak sih gitu kayak pengen 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 looking good gitu loh pengen kasih service yang baik pengen kasih produk yang terbaik gitu loh clients or customers gitu loh bisa gitu di apa namanya the way we look at students itu adalah students like clients or customers. Nah, and teaching is a product or service gitu. Jadi yang kita lakukan ini adalah jasa loh, adalah produk loh gitu. Ini lesson yang gua bikin ini adalah produk loh gitu. Ya kan kerja keras lo bikin produk ini Gilda ya. Ini kerja keras loh bisa akhirnya punya skills ini dan akhirnya bisa I can turn these skills that that I got from I don't know like S1, S2 or S3 and then become a service gitu. Dan with this kind of mindsets akhirnya juga kita jadi mau improve gitu ya. Kayak improve misalnya contohnya penampilan gitu ya. Mindsetnya adalah dress for success. Kayak mau ketemu klien, bayang nggak sih mau ketemu klien kan pengennya looking good ya nggak sih gitu. Terus udah kayak gitu juga karena ini adalah produk atau service yang kita jual, kita pengen kualitasnya bagus gitu. Harganya juga kita bisa berani tinggiin deh gitu loh. Kita juga jadi nggak takut sebagai guru untuk ngomongin soal uang gitu loh. Karena kita juga dalam diri itu tahu ini produk, ini service nih. Skill gue tuh service loh gitu loh. Gimana caranya ini gue harus bisa selalu lebih bagus gitu. I will improve my skills continuously gitu. Karena if I improve myself continuously, gaji bisa naik misalnya atau pindah ke sekolah yang bisa kasih gaji lebih besar atau kalau les nih ngelesin gitu di luar kelas nggak takut gitu kalau mau setting price gitu. Karena I know that my product or service is high quality, let's say, because I improve it continuously misalnya. Terus juga have a social life gitu. Kenapa harus have a social life? Karena itu dia gitu loh. Kayak MC juga kan gitu. MC harus bisa gitu bawain acara macem-macem, ketemu audience yang macem-macem. Caranya gimana? Adalah bergaul gitu. Bergaul dengan orang-orang background beda-beda. Ya nggak sih? Akhirnya jadi tahu nih oh bahasanya orang dengan profil ini seperti ini, oh bercandaan orang dengan profil ini seperti ini gitu. Secara percaya diri juga jadi lebih tinggi gitu loh karena I meet people from different walks of life, let's say gitu. And by having a social life juga jadi bisa lebih ini ya stay in touch gitu with the current trends gitu. Whether trends in your respective industries or trends that your students care about. Seperti itu. And remember, these are just examples, okay? Not only this, and this doesn't come in particular order. And yes, that would be all for 4 MC mindsets for teaching. Thank you so much for your attention. I can't wait for the Q&A karena disitulah kayaknya kita akan lebih banyak belajar lagi ya. Oke deh, kalau gitu saya kembalikan lagi ke Ibu Afi. Silakan Ibu Iya, Afi. oke. Terima kasih banyak, Teh Austen. Presentasinya keren Sama. banget, very insightful. Jadi dari pemaparan barusan saya jadi ingat ya,
mungkin komen saya agak lebay dikit nih. Waktu saya masih ngajar-ngajar zaman kuliah dulu, saya sebenarnya pemalu banget gitu ya untuk bisa berbicara di depan murid gitu. Tapi bagaimana lagi? Karena sebagai mahasiswa yang ingin mandiri gitu, mau mau cari uang sendiri nih ceritanya, jadi mahasiswa dan mengajar bahasa Inggris. Gimana caranya supaya ngajar saya itu menarik? Nah, nggak tahu nih untuk teman-teman di sini ada yang sejaman nggak sama saya. Jadi barusan dari pemaparan Teh Austin itu kayak mengingatkan saya lagi, oh iya, dulu waktu saya mau belajar mengajar itu, saya lihat role modelnya itu Sarah Sechan di MTV. Jadi ingat lagi, iya jadi kayak berusaha seperti itu gitu ya, walaupun jauh dari seperti itu, tapi oh modelnya tuh seperti ini biar saya mengajar teenager itu asik gitu waktu itu. Waktu zaman masih di JMTV rame gitu ya. Mungkin Tausin waktu itu masih SD kali ya. Iya, kejamanan SD sampai SMP deh. Saya Tapi itu ingat udah saya juga kuliah. ngefans sama dia. Mungkin ya gimana? Ngefans juga sama Sarah Sechan. Ya, bagus ya dia yang MC ya, Iya. kemudian di JMTV. Jadi kayaknya cara begini tuh bisa asik deh buat buat ngajar gitu ya. Jadi mengingatkan saya barusan presentasi Teh Austin itu ya. Mungkin saya sedikit simpulkan ya dari MC mindset itu. Yang pertama itu memang kita harus presentable gitu ya. Sebagai sebagai MC, sebagai guru harus yang oh enak dipandang gitu ya. Itu juga membuat saya apa namanya ada refleksi. Oh iya ya, nanti saya harus lebih lebih rapi lagi deh kalau mengajar karena kalau di tempat saya itu nggak harus pakai seragam. Oke, kemudian script juga, kemudian audience. Audience ini yang saya tangkap kesimpulannya bahwa kita itu harus bisa masuk ke dalam dunia audience. Dalam kasus mengajar itu berarti anak-anak murid atau mungkin kalau saya anak-anak ya, mungkin untuk yang mengajar orang dewasa, seperti apa sih audiensnya seperti itu. Dan yang goal juga, yang keempatnya dari MC Mindset ini adalah topiknya ya, kemudian reasonnya kenapa sih harus belajar ini gitu ya. Oke, makasih Exactly. banyak ya. Mungkin sekarang kita setelah saya simpulkan sedikit, oh udah yang angkat tangan nih yang mau bertanya. Gimana Teh Austin mau langsung jawab aja ya kayaknya? Ya, mangga boleh, boleh. Ya biar biar langsung ada Mm-mm. pertanyaan kemudian langsung jawab. Untuk Ibu Alia, silahkan bisa kayak kayak pengen bilang open mic. Open mic kayak ini, kayak apa kayak komika. Oke, Iya, Ibu iya, Alia Mika ya. silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Afi, Teh Ya. Austin juga. It's uh, a very good opportunity akhirnya bisa bertemu muka dengan Teh Austin setelah sebelumnya hanya lihat konten-kontennya di Instagram gitu ya. Yang mau saya tanyakan gini, eh, pernah nggak Teh ketemu sama situasi di mana si audiensnya eh less less ekspresif gitu ya? Itu kan sebetulnya yang di apa namanya dihadapi oleh sebagian besar guru kayaknya ya di sekolah sekarang menghadapi anak-anak Gen Z tuh yang lempeng gitu karena mereka kan ada masa pandemi kemarin ya yang mereka bertatapan dengan layar gitu nggak interaktif akhirnya itu kan terbawa ya. Dan sekarang tuh memang agak kesulitan untuk eh, kalau kita mengukur engagement di kelas itu kan biasanya dengan ekspresi siswa ya. Ya, dengan antusiasme siswa itu kan kelihatannya dari ekspresi, sedangkan sekarang tuh kita menghadapi Gen Z yang ekspresinya juga lempeng-lempeng aja karena mereka biasa lihat layar gitu seperti itu. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman Teh Austin selama menjadi MC atau public speaking menjadi public speaker itu bagaimana kira-kira menghadapi uh, ketika audience atau students kita ya expressionsnya tidak bisa terbaca dengan jelas seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alia untuk pertanyaannya dan terima kasih juga udah lihat-lihat konten saya di Instagram. Jangan lupa di like ya dan juga komentar.
Oke, dan terima kasih juga untuk pertanyaan ini bagus banget nih. Jadi, pernah nggak sih ngalamin situasi di mana audiensnya itu pas ekspresif gitu ya, kayak contohnya Gen Z yang kayaknya lempeng-lempeng aja gitu. Banyak ya pengalaman sebagai MC dan juga sebagai students di mana kelasnya emang pendiam aja ya gitu loh. Em, em, tapi biasanya ini pendiam, padahal saya udah kasih hal-hal yang sebenarnya itu udah kojo banget deh gitu ya kan, bikin situasi jadi riuh gitu. Tapi kok nggak riuh-riuh ya gitu, lempeng-lempeng aja. Biasanya ya saya jadi turunin ekspektasinya gitu. Karena saya percaya goal dari apa namanya, goal dari event sama goal dari lesson di sebuah kelas itu apa namanya, si KPI-nya itu nggak cuman rame. KPI-nya itu adalah akhirnya mereka paham apa enggak gitu loh sama si produknya misalnya. Mereka paham enggak sama si lessonnya. Kalau di kelas itu kan enaknya kita ketemu terus ya. Jadi kita bisa mempelajari mereka gitu. Kalau di event itu kan kita cuma ketemunya saat itu aja gitu. Jadi sebenarnya kita MC berpikir harus lebih cepat menganalisis si audiens Penyanyian harus jadi. lebih cepat gitu. Nah, tapi kalau di kelas itu enaknya gitu kan. Kalau emang ternyata mereka gitu terus gitu kan ya, apalagi ternyata pas tanya ke teacher lain emang gitu kelasnya, well that's it gitu loh. Si don't set the bar too high gitu sama kelas yang gitu ya, kayaknya seru banget kita ngomong A aja udah langsung gitu. Kayak gitu gitu. Dan biasanya kalau misalnya saya berurusan sama Gen Z gitu ya, banyaknya itu saya lebih ke grouping mereka aja gitu. Jadi let them discuss or talk in small groups gitu. Dan saya sebagai fasilitatornya, saya tetap center of attention gitu loh. Tapi karena mungkin mereka, let's say, ya bisa jadi karena screen time ya, karena pandemi, karena mungkin mereka males, saya nggak tahu ya gitu kan, sebenarnya banyak sekali negatif stereotypes ya of Gen Z gitulah ya, pemalas lah ya apa gitu. eh Ya gitu aja, jadi memang si kelas itu nggak perlu berisik ekspektasinya itu ya kan. Put them in small groups gitu, let them discuss, let them feel confident in small groups, and let's see gitu loh apakah apa namanya, mereka paham dengan lesson yang disampaikan apa tidak dari ujiannya misalnya kayak gitu. Mudah-mudahan Oke. itu membantu ya Ibu Alia. Oke, makasih mudah-mudahan terjawab juga ya. Oke, ada 3 nih. Yang tadi yang saya lihat yang kedua Ibu Daisy, yang ketiga Ibu Dia, dan yang keempat ada Ibu Heli. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya ya, Teh Austen. Oke, mungkin Ya, dari Ibu Daisy dulu. Silakan Ibu Daisy. Ya, first, mohon maaf saya tidak bisa menyalakan video, mohon maaf. Alright, so first, it was such a compelling presentation. I love your facial expression, the tone, the pitch. You really walk the talk. So congratulations, and thank you so much for the sharing. My question is, I would like to know further about your opinion regarding to one of the mindset that the teacher should have. You mentioned that the teacher should be the center of the attention, and then to some extent we should treat the instruction or the classroom like a show. In my humble opinion, is that to some extent, I think when it comes to the instruction, we also should, the ultimate goal of the instruction is to provide ample opportunities for students to facilitate them to learn and improve their English proficiency. So my question is, how can we balance this need? How can we navigate in this need? Because I think, yeah, at the end of the day, the instruction is all about our student. That's my belief. So thank you. okay, thank That's you so that's my much, question. Ibu Daisy, and thank you for the kind words. I'm glad you asked these questions ya. Jadi tadi Ibu Daisy menanyakan gitu opini saya gimana nih mengenai MC mindset yang tadi saya bilang bahwa apa sih namanya,
guru itu sama seperti MC, that they are the center of attention. Padahal kan sebenarnya sekarang kita pengennya lebih banyak memberikan gitu loh kesempatan untuk murid gitu ya, apalagi kalau di bahasa Inggris untuk murid berbicara misalnya gitu ya, dan lain-lain. Nah, Bu Desi, jadi di tempat kursus saya nih namanya Austin's Convo Class gitu, all about conversation. Jadi goalnya adalah conversation. Mereka juga belajar all the skills gitu kayak speaking, listening, reading, writing ya, because they are interconnected kan. But the ultimate goal adalah speaking gitu loh. Gimana caranya belajar grammar ini mereka jadi bisa pakai grammar tersebut di speaking. Gimana caranya mereka baca nih si this piece of information and then they can rephrase it gitu atau they can retell. Gimana caranya mereka mendengar atau melihat, menonton berita atau informasi dan mereka bisa menceritakannya kembali gitu ya. Gitu. That's the ultimate goal adalah gimana caranya si student ini bisa speaking. Dan porsinya, Bu Daisy, let me tell you, porsinya adalah 70% student, 30% guru gitu loh. Tapi guru tetap jadi center of attention gitu. Because without teacher and without teacher's instruction, teacher's guide, teacher's pep talk gitu. Ya, they won't be able to optimize the 70% chance of speaking gitu. Aplikasi si apa namanya aplikasi realnya adalah seperti ini kalau di kelas tuh ya Bu Desi. Jadi pertama itu biasanya saya akan ngajak ngobrol seperti biasa ya ngajak ngobrol. And when I do the warm up gitu, I ask them questions and then I let them speak gitu. I let them speak, and then when they find difficulties in saying things, I don't interrupt gitu loh. I tell them that no, gitu. Just force yourself to speak because you have the words. Karena banyak banget nih ya learners bahasa Inggris yang sebenarnya tuh punya kata-katanya, tapi mereka tuh they're in doubt gitu loh. Mereka takut sekali mengucapkannya gitu. Dikit-dikit nanya gitu. So I let them making pauses, biarin aja ada silence gitu loh. I give them the opportunity to pick up the words that are buried there in their head gitu. Itu kalau sendirian ya si muridnya. Tapi kalau grup itu sebenarnya dengan small groups, it actually gives them the chance to speak ya nggak sih tanpa ada banyak interupsi dari teachers hanya memperhatikan. Nah, kuncinya adalah di feedback gitu. Jadi kalau untuk bahasa Inggris si fungsinya teachers itu adalah first present the material, the theory, ngasih nih explanation, udah explanation, kasih instruction, and then after that setelah mereka melakukan sebuah practice, oke, yang paling utama adalah ngasih mereka feedback. Kamu kurangnya ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Oke, lakuin lagi praktisnya, gitu. Jadi di situ juga sebenarnya nggak banyak interupsi dari teachers, but still teachers are the center of attention because without it, gitu, there won't be like all the activities are going to be all over the place. Gitu. I hope that that answers your question. Because I'm glad because that's what I do in Austin's Convo class gitu loh, Ya. Bu Desi. Terus kayaknya kita akan batasi sampai Ibu Heli ya. Maaf ya Pak Muhammad Lifa, kayaknya waktunya terbatas nih. Oh gitu, Mungkin dua aduh. lagi nih Ibu Diah dan Bu Heli. Silakan. Ya Ibu Diah silakan untuk bertanya. Halo Ibu Diah. Halo. Ya, oke. Silakan Bu. Nggak kedengeran Bu, apa masih di mute ya? Tapi kelihatannya enggak. Ibu suaranya tidak terdengar, maaf. Halo Ibu. Nah, ada Halo, suara. halo. Ya oke Bu. Ya silakan pertanyaannya Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Selamat malam Bu Austin, kedengeran? Ya, kedengeran Bu Dia. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sangat senang tadi dapat ilmu yang berhubungan dengan main job of the teacher. Salah satunya adalah
how to manage the class, right? Ya, nah, dan juga ada pernyataan bahwa students are our clients gitu ya, Bu ya. Nah, kebetulan saya juga berhubungan dengan anak-anak ada yang Gen Alpha, ada yang Gen Z juga yang masih baru tumbuh remaja gitu ya. Nah, saya memang agak sedikit kesulitan, mungkin Bu Austin bisa memberikan ide ataupun masukan buat saya, bagaimana sih cara memanage anak yang nggak bisa diem. Kalau tadi kan diem banget ya, ini nggak bisa diem, very talk, very active, dan dia tuh anaknya audio. Jadi walaupun dia tidak bisa duduk tenang kemana-mana keliling kelas gitu ya, tapi dia sebenarnya mendengarkan apa yang disampaikan. What should I do as a teacher? Should I say sit down and listen, atau mungkin pernah Bu Austin punya pengalaman serupa supaya anaknya juga bisa kita manage, tapi dia juga tetap bisa aktif dan terlibat dalam atau engage dalam kegiatan. Itu satu, Bu. Yang kedua adalah saya nggak tahu apakah ini pernah dialami atau tidak. Bagaimana cara seorang guru merespon cerita anak gitu ya. Salah satu tugas guru itu kan nggak hanya mengajar ya, tapi kita mendengarkan keluh kesah mereka gitu ya Bu ya, kalau nggak salah. Nah, ini ada seorang anak yang menyukai atau adore the teachers very much. Every day the student talks about the teacher. Every day the student talk about the teacher. The teacher encourages her to come to the school. She comes to the school only for the teachers gitu. Nah, ini bagaimana sih? Tapi the lesson, but because the student ini, anak ini adalah superior, jadi dia sebenarnya pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik, tapi dia sangat adore the teachers. Itu gimana ya Bu ya caranya? Mungkin Ibu bisa share gitu ke saya. What should I do as a teacher, as a homeroom teacher atau base teacher, to encourage her atau to let her istilahnya itu bahwa ada batasan-batasan tertentu gitu Ibu. Itu gimana ya Bu ya? Boleh di-share kali Bu Austin? Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Heli ya? Tadi itu ya? Budiah. Oh, Ibu Budia, Dia. maaf Budia ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Jadi gini, kalau ngajar, saya itu pernah ngajar multi level dan juga different different age groups gitu. Tapi emang untuk sekarang spesifikasi saya itu selalu adults. Saya itu selalu ngajar adults gitu ya, minimal itu kuliah gitu. Jadi di sini saya mau disclaimer dulu, pengalaman saya ngajar anak kecil atau remaja itu cukup minim ya, Bu, dan mungkin saat itu mereka mungkin mereka juga Gen Z ya saat itu ya. Tapi mau disclaimer kalau pengalaman saya sedikit gitu untuk ngajar anak gitu. Nah, kalau biasanya kalau saya dapetin siswa yang oke, mungkin saya nggak spesifik ngasih ide untuk anak yang tadi kata Ibu audio gitu, dia nggak bisa diem. Tapi biasanya kalau ada satu yang stands out gitu ya, entah stands out karena dia pintar, entah stands out karena mungkin cara belajarnya itu berbeda dengan teman-temannya gitu ya. Pokoknya dia beda dari yang lainnya gitu. Biasanya saya suka kasih tugas khusus sama dia gitu. Kalau itu saya dapat nih satu murid yang kepinteran sebenarnya untuk level bahasa Inggris itu begitu. Jadi biasanya dia kalau ngerjain tugas cepet banget gitu, kayak terus kayak jadi aduh kayak males gitu loh di kelas nungguin teman-temannya gitu kan. Entahlah mungkin dia harus les tetap ya saat itu ya. Nah biasanya yang saya lakuin adalah saya kadang suka minta dia ikut mengajar gitu loh. Mengajar dalam artian kalau misalnya ada sebuah topik gitu ya, saya minta dia untuk melihat topik itu dulu, and then explain it to his friends. Saat itu dia laki-laki, his friends gitu loh. Jadi dia memang punya peran sendiri gitu, peran khusus buat dia karena ya nggak cuma saya yang sadar bahwa dia sebenarnya excel gitu, udah excel di level itu gitu. Tapi teman-temannya pun sadar, so they don't mind. Dan mungkin kalau di sini murid Ibu adalah yang nggak bisa diem, Ibu juga bisa assign
I don't know, like specific task just for him gitu misalnya gitu. Kalau ngebagiin kertas, bagian dia yang bagiin gitu misalnya ya, atau ngumpulin kertas gitu, bagian dia yang ngambilin dari teman-temannya, something like that gitu. Tapi kalau misalnya ternyata hal itu sangat mengganggu sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar, berarti kalau itu mungkin harus baliknya ke guru BK berarti ya untuk bisa melihat lebih lanjut gitu kayak special treatmentnya apa nih buat anak seperti ini gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah respon atau cerita anak yang adore their teachers gitu loh. Sebenarnya I wonder what's the bad thing about this, Budia? Why do you think that this is this is let's say alerting gitu. Kenapa ya? Eh, ini gini Bu, jadi anak ini adore the teacher itu maksudnya sangat lebih daripada sekedar adore. She likes the teacher uh, as a man and as a woman gitu Ibu. Itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya um, mungkin fase pertumbuhan yang kemungkinan suatu saat hilang sendiri. Tapi um, apa ya istilahnya ada beberapa rekan guru tuh yang mungkin merasa kenapa gitu ya bertanya-tanya gitu. Nah, jadi bagaimana sih saya mengajaknya bicara untuk mengencourage dia bahwa si guru itu udah punya istri, si guru itu sudah punya anak gitu. Kalau sekedar adore oke, tapi kalau lebih dari itu sebenarnya tidak disarankan. Itu maksudnya supaya tapi saya tuh pengen bicara seperti tadi kan kata Ibu bahwa kita harus tahu audiensnya. Kalau audiensnya ini anak-anak yang baru tumbuh kembang, anak SMP yang sedang masuk puberti, tapi mungkin yang dia suka bukan anak sebaya gitu Ibu, gitu. Jauh sekali gitu. Nah, dan itu gurunya gitu. Nah, itu eh, bagaimana menyikapinya dan bagaimana mengencourage dia untuk eh, istilahnya memahami fakta bahwa you are the student and he is the teacher and you only can adore as the teacher that cannot be more than that gitu itu loh Bu maksud saya tapi tidak Oh ya sampai saya paham. menyudutkan gitu itu Ya, oke mungkin ada baik. teknik dari ke public speakingan ini sehingga Iya saya iya tuh iya, saya paham. Bu. bisa masuk gitu Mm. itu sih Bu Astin. Bukan Iya. Austin? Jadi kalau ternyata si anak ini ya Bu ya cerita sama ibu, sebenarnya one thing that um, if I were you, one thing that I would do is that I feel grateful that she opens up with me, gitu loh, ya kan? Iya, Karena dia itu ada di masa pubertas, ya nggak sih? iya Yang banyak benar-benar. apa namanya perasaan itu campur aduk gitu. They have like millions of feelings that they don't know how to regulate gitu. Nah, saya Betul. belum punya anak remaja, tapi saya ingat waktu pas saya zaman remaja, saya pubernya cukup awal Bu, gitu. Saya pubernya dari Oh SD iya. kelas 4, Wah, gitu. Oh, SMP udah pacaran Bu sama entah berapa orang gitu ya, gitu. And I wish that I have somebody who is older than me that I can talk to. oh iya. Dan eh, di sini sebenarnya kalau di posisi saya saat itu sebagai teenager, all I wanna do is just say the things that I have in mind and my heart gitu. Mungkin saat itu juga saya belum tahu batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. All I know is that I like this guy gitu. This guy is adorable. Walaupun mungkin menurut teman-teman saya kayak, iya, enggak deh gitu. Ya gimana dong orang suka kan gitu. And I wouldn't listen to anyone who say no gitu to what I feel gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai guru gitu, sebagai ibu ya gitu yang sebagai orang yang diceritakan, saya akan dengarkan dan gali gitu loh Bu, gitu. Jadi ya semacam mungkin kayak psikolog kalau ngelihat ya gitu, dia ngomong apa, kita kasih pertanyaan yang bisa bikin dia berpikir yang sebenarnya mungkin bikin kita jadi lebih paham kenapa ya lu bisa suka sama guru ini. Mungkin nanti nyambungnya ke daddy issue, nyambungnya mungkin ke keluarganya gitu loh. Kan kita jadi bisa punya pemahaman lebih soal anak ini kan. Jadi kalau misalnya ibu takut sama penyimpangan misalnya, entah itu ke seks, entah itu ke apapun gitu ya, gitu. Ibu bisa jadi tahu duluan gitu loh, karena ibu adalah tempat yang dimana dia bisa become herself gitu.
So again, if I were Austin. you, Ya I mungkin would. saya mengingatkan waktu ya. Oh ya baik, I would do Ya, active listening, Bu. mungkin barusan a bit extended kayaknya dari Oh topik gitu, ya. baik, baik, Ya, baik. oke. Ya, gitu. Oke, mungkin I would do yang active terakhir listening, untuk ya Ibu gitu Heli terakhir, biar Bu. nanti Ya, kita active Terima listening. kasih Bu oke, Austin. kita akan berakhir di jam 8.30 ya, mungkin 3 menit Gak lagi. mau, Bu Oh, Asri, nggak nggak mau. bisa, nggak terima. Oke, Ibu Heli mungkin ya, silakan terakhir Ibu. Maaf ya nggak Ya, kebagian bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ya, atas silakan Ibu Heli. kesempatannya. Eh, Penghargaan untuk semua guru yang saat ini seharusnya nonton drakor malam di sini untuk belajar. Keren. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya juga. Yang pertama adalah di public speaking ya, pada saat presentasi nih anak-anak selalu atau bahkan guru selalu di closingnya itu demikian misalnya presentasi dari saya, mohon maaf atas semua kesalahan. Nah itu saya ingin mendapatkan remark atau closing presentation atau apa tuh yang lebih bagus gitu ya. Jadi jadi menurut saya mohon maaf ada kayak apa yang harus dilakukan pada saat closing, apakah review atau apa gitu. Yang kedua, saya mau sharing tadi yang apa ya, Ibu siapa tadi yang menghadapi anak-anak, karena kalau di kelas kecil, kalau kita berada di kelas kecil dan kelas besar sangat beda sekali ya. Kalau saya kan ngajar SMP, tahun depan mau pensiun. Jadi berbagai metode dari tahun 88 itu sudah dilaksanakan, tetapi ada satu hal metode yang selalu saya pakai yaitu throwing ball. Jadi di kelas yang pendiam, bahkan di guru-guru pada saat ngasih materi terhadap guru-guru yang banyak juga, saya selalu bawa bola-bola yang dibuat dari kertas yang dibulat-bulat. Jadi pada saat harus siswa harus bertanya atau menjawab, diberikan waktu dulu misalnya 2 menit untuk berdiskusi dengan teman jawabannya, maka saya akan lempar bola gitu ya tanpa ini. Nah, jadi aturannya, dan kita buat aturannya dulu, siapapun yang terkena bola itu atau bola jatuh di dekat itu, maka dia yang harus bertanya atau maka dia yang harus menjawab. Nah, dari situ akan rame gitu, karena sebenarnya anak sudah tahu kalau dia misalnya menulis dulu, diberi waktu 2 menit dulu untuk menulis, untuk diskusi dengan teman, jawabannya atau pertanyaan sebenarnya sudah tahu, tapi malu itu yang susah sekali mereka kendalikan. Terus kemudian sebenarnya yang ketiga, guru di kelas itu sebenarnya kan ada SOP-nya. Bagaimana berbicara, bahkan pakai berjalan dan sebagainya, itu sebenarnya ada SOP-nya. Kalau dulu kan di Permendikbud 41. Nah, kalau sekarang karena Permendikbudnya robah-robah, sekarang saya juga lupa lagi di Permendikbud. Itu di standar proses. Sebenarnya kalau semua guru membaca itu, maka dia akan menyadari di dalam kelas itu apa yang harus dilakukan. Terima kasih Neng Austin, pinter gelis. Terus, Bu Heli. Terima kasih Bu Apiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ini pertanyaannya hanya ada satu ya Bu ya? Ya, Saya yang tadi Mas sharing, hanya satu yang tanya. ya. Hatur nuhun Ibu untuk sharing gamesnya, itu seru ya, simple. Tanya nggak jadi banyak ngomong ya, tapi siswa langsung nangkep gitu ya, rules Iya. of the activity-nya kayak gimana. Dan ya bisa berarti SOP-nya dibaca lagi gitu ya untuk teman-teman. Oke, jadi closing itu harus ngomong apa aja gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya closing ngajar, itu biasanya yang pertama itu saya Sebentar. akan Saya bukan closing ngajar, tapi closing kalau lagi presentasi gitu ya, oh, anak-anak closing presentasi presentasi. atau Oh ya nah, ya, selalu sorry. di belakang itu kan mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, jadi pada saat closing apa yang harus dilakukan, atau review atau evaluasi atau apa gitu. Ada berapa hal yang harus disampaikan. Oh, oke, baik. Oke. Dari Jadi ilmu sebenarnya kalau saya public closing speaking. itu kalau saya pribadi, saya super simple Bu, karena presentasi itu memakan energi orang, iya nggak sih? Memakan energi orang gitu loh. Orang juga sebenarnya punya pilihan lain gitu di luar sana yang dia harus korbankan mungkin untuk bisa mendengarkan presentasi kita. Jadi untuk closing, saya itu hanya akan melakukan kesimpulan, Ibu, ya, kesimpulan agar si presentasi saya yang mungkin 30 menit itu akhirnya bisa diingat lagi gitulah ya, kesimpulan. Setelah itu terima kasih, sudah selesai gitu. Jadi memang
seefisien itu gitu loh Bu. Saya nggak tahu kalau misalnya di berbagai kayak di kayak untuk dunia PNS, saya nggak tahu ya, mungkin itu udah jadi habit ya. Tapi kalau nanyain saran saya hanya akan bilang dual itu. Kesimpulan dari Soalnya kan harus ngajarin juga ke siswa yang benar. Jadi kan kalau selama itu closingnya itu seperti itu terus-menerus, artinya kan nanti akan ke bawah terus. Tapi kalau misalnya anaknya sudah tahu, oh sekarang saya tahu bahwa nanti harus ada kesimpulan atau misalnya ada review sedikit tentang presentasinya, ya berarti disampaikan harus seperti itu. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Heli. Oke. Makasih Teh Austin. Ada udah? Atau itu jawabannya? Ya, mohon. Oke. Jadi nyambung ya, biar Sudah, nyambung nih sama closing sudah. saya nih. Karena waktunya udah 20.33 nih. Oke. Jadi terima kasih sekali atas partisipasi yang luar biasa dari semua partisipan dan juga narasumber Teh Austin, keren banget. Semua juga seneng ya. Sangat inspiratif dan empowering ya. Oke. Mungkin sebelum mengakhiri, Pak Dadan, gimana kita mau foto dulu nih? Mana Pak Dadannya? Biasanya suka ada sesi foto ya. Iya, oke. Nah, sedikit tadi untuk, jadi Ibu, sebelum kita foto ya, saya lupa ada satu lagi yang ingin berkomentar. Jadi, kata Ibu Heli, untuk closing itu ada mohon maaf atas kesalahan dan sebagainya. Jadi, saya lihat, kok closing saya nggak ada mohon maaf gitu ya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan tetap semangat, sehat selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu aja, nggak ada mohon maaf. Makasih ya Bu Heli, udah ingetin saya. Mungkin karena Bu, justru selama ini selalu di closing itu kalau anak-anak presentasi itu gitu. Jadi kalau saya justru serasa tidak tepat gitu. Jadi selalu kalau ada salah kata atau apa, nah makanya dari segi ilmu public speaking itu apa gitu, bagaimana gitu. Nanti sekarang saya nemu kesimpulan. Jadi apa harus menyampaikan kesimpulan dari presentasi tadi. Begitu. Ya, terima kasih Bu Heli. Oke, Pak Dadan, saatnya untuk menutup webinar kita malam ini dengan foto session. Silakan Pak Dadan untuk difoto dulu. Oke. Mungkin Ibu dan Bapak yang masih off cam, kita mau foto nih, bisa on cam ya. Suara saya masuk nggak, Bu? Ada ya? Ya, ada. Oke, Ibu dan Bapak boleh dinyalakan kameranya. Tampaknya nanti kita fotonya hanya yang ada fotonya saja, yang ada wajahnya saja. Kita mulai ya, hanya slide 1, tampaknya slide 2, slide 3, tidak ada yang menyalakan kamera. Oke, Ibu Bapak boleh berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun, mangga Bu Afif. Oke, mungkin kita sudah kelebihan 6 menit nih. Maaf ya Pak Dadan, ini sebagai moderator harus keep on time ya. Ibu dan Bapak, sekian webinar malam ini. Terima kasih untuk semuanya, Teh Austin, Pak Dadan. Salam sehat selalu, semangat ya untuk menambah ilmu dari public speaking kita malam ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Wassalamualaikum. Semangat terus Pak Dadan, rock on, you always rock on Pak Dadan. Terima kasih Neng Austin, Bu Apiani, yang lainnya terima kasih. Semangat terus, semangat. Terima kasih Teh Austin, Bu Afif, Bu Heli, Bu Bapak. Terima kasih semuanya. Izin live good. Gimana?